Ibu, silakan masuk. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, saya Bu dan Eva yang berjaga pada sore hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Bisa Bu, pendidikan kesehatan. Oh, jadi Ibu ingin melakukan pendidikan kesehatan Ibu ya. Jadi sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa ya Bu? Ibu Sinta. Ibu Sinta. Ibu Sinta. Usianya berapa Bu? 27 tahun. Alamatnya mana Bu? Karanganyar. Oh, ini Ibu Sinta yang baru saja melahirkan ya Bu ya? Iya Bu. Baik Bu, jadi pada kesempatan pendidikan kesehatan kali ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai perawatan bayi baru lahir sehari-hari ya Bu. Tujuan dari pendidikan kesehatan ini adalah agar ibu lebih mengerti bagaimana cara merawat bayi baru lahir, karena ibu adalah seorang ibu yang baru saja melahirkan, agar melakukannya dengan tepat ya Bu ya. Apakah ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik, jika ibu bersedia, saya izin untuk mencuci tangan dan menjaga privasi terlebih dahulu ya Bu. Ya Bu. Baik Ibu, tadi untuk tujuan dari asuhan tadi sudah saya jelaskan ya Ibu, untuk lebih menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan perawatan bayi baru lahir pada sehari-hari Ibu ya. Baik, kita mulai ya Bu. Apakah Ibu sudah siap? Sudah Bu. Baik, yang pertama menjelaskan pemberian ASI. Makanan terbaik untuk bayi adalah ASI pada usia baru lahir sampai umur 6 bulan, dan menganjurkan bahwa menyusui itu dilakukan secara eksklusif dan hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan atau cairan lain ya Bu ya, termasuk teh atau air putih itu dilarang ya Bu ya. Kemudian memberikan ASI itu sesuai keinginan bayi, minimal 8 kali sehari. Anjurkan untuk menyusui bayi sesering mungkin untuk merangsang produksi ASI sehingga mencukupi kebutuhan bayi. Kemudian ibu juga harus yakin bahwa kolostrum atau susu yang beberapa hari pertama pada kelahiran adalah zat bergizi dan mengandung zat-zat kekebalan tubuh yang sangat berguna bagi bayi baru lahir ya Bu ya. Kemudian cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi yaitu dengan cara yang pertama, kontak antara kulit ibu dan bayi. Yang kedua, memastikan bayi diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, memakaikan pakaian bayi yang lembut, hangat, kering, dan bersih. Bila perlu, bayi memakai tutup kepala, sarung tangan, dan kaos kaki. Yang keempat, mengganti popok dan selimut sesuai keperluan. Kemudian yang kelima, raba telapak kaki bayi bila teraba dingin bisa dilakukan kontak kulit ke kulit atau ditambahkan selimut. Kemudian menjaga ruangan agar tetap hangat. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana tentang posisi tidur bayi. Yang pertama, menganjurkan bayi tidur bersama ibu ya Bu ya, di tempat tidur yang sama untuk memudahkan menyusui sesuai dengan keinginan si bayi. Kemudian yang kedua, sebaiknya bayi tidur bersama ibu di bawah kelambu, terutama untuk daerah-daerah yang masih banyak nyamuk malarianya ya Bu ya. Yang ketiga, posisi tidur bayi yang dianjurkan adalah terlentang atau miring. Sangat tidak dianjurkan untuk tidur tengkurap, terlebih tanpa pengawasan terus-menerus karena akan membahayakan bayi. Kemudian perawatan tali pusat pada ibu dan keluarga yaitu yang pertama, mencuci tangan ketika akan melakukan perawatan tali pusat dan sesudah melakukan perawatan tali pusat. Kemudian jangan membungkus puntung tali pusat atau mengoleskan cairan atau bahan apapun ke puntung tali pusat. Yang ketiga, lipat popok di bawah puntung tali pusat. Yang keempat, luka tali pusat harus dijaga tetap kering dan bersih
sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas sendiri. Kemudian, jika putung tali pusat kotor, anjurkan untuk membersihkan dengan hati-hati menggunakan air DTT dan sabun, dan segera dikeringkan ya Bu ya secara seksama dengan menggunakan kain yang bersih. Kemudian, memperhatikan tanda-tanda infeksi tali pusat, yaitu kemerahan-kemerahan pada kulit sekitar tali pusat. Apakah ada tampak nanah dan berbau? Tidak, Bu. Jika terdapat tanda-tanda infeksi, nasihati ibu untuk membawa bayinya ke fasilitas kesehatan. Jadi jika ada tanda-tanda infeksi seperti nanah, bau, itu segera dibawa ke fasilitas kesehatan ya Bu. Ya, Bu. Kemudian cara mengukur suhu tubuh bayi yaitu dengan menggunakan termometer. Nanti tinggal dimasukkan ke ketiak atau bisa di mulut atau bisa melalui anus ya Bu ya. Kemudian menjelaskan tanda bahaya yang harus diwaspadai. Hal-hal yang harus diwaspadai oleh ibu yang pertama, jika bayi tidak mau minum atau memuntahkan semua. Kemudian bayi kejang, kemudian bayi bergerak hanya jika dirangsang atau bayinya itu pasif. Kemudian bayi bernafas dengan cepat, lebih dari 60 kali per menit, atau bayi bernafas dengan lambat yaitu kurang dari 30 kali per menit. Kemudian tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat. Bayi merintih, bayi teraba demam yaitu suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian bayi teraba dingin ketika suhunya kurang dari 36 derajat Celcius. Kemudian jika ada nanah yang banyak di mata, kemudian jika pusat kemerahan meluas ke dinding perut, kemudian jika bayi diare, dan jika bayi tampak kuning pada telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian Ibu, jika tanda bahaya yang tadi sudah saya jelaskan terdapat pada bayi ibu harus secepatnya membawa bayinya tersebut ke tenaga kesehatan ya Bu, agar segera dicek apakah yang terjadi pada bayinya itu. Baik, sampai sini apakah Ibu sudah memahami ya Bu? Memahaminya, Bu. Baik, jika Ibu sudah memahami, saya ingin melakukan sedikit evaluasi, yaitu bagaimana posisi tidur bayi yang tepat. Nanti Ibu mau menjawabnya Ibu. Tidur di tempat yang sama dengan Ibu. Ya, Kedua, tidak di bawah kelambu. Ketiga, posisi tidur terlentang atau miring. benar ya Bu ya, karena jika tidur dengan posisi tengkurap itu berisiko berbahaya bagi bayi. Baik, jika habis ini apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, saya pemeriksaan pada kali ini sudah selesai ya Bu. Pendidikan kesehatannya sudah selesai. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Selanjutnya melakukan pendokumentasian. Dah.